Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Fasa Media Center dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan, bulan tarbiyah, bulan yang mendidik kita, mengajar kita, dan dengan segala kemuliaan yang mengantarkan kita untuk menjadi seorang hamba yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pembiasaan zikir di setiap harinya, dengan pembiasaan tadarus Quran di setiap harinya, dengan kita dibukakan pintu kemudahan untuk melaksanakan ibadah di setiap malamnya, salat tarawih, dan siangnya kita berpuasa, tiada lain untuk menuju derajat la'allakum tattaqun, seorang pribadi yang paripurna, seorang yang memiliki kemuliaan, seorang yang di setiap saatnya terbayang akan Tuhannya. Maka dari itu kemudian dalam rangka menuju kemuliaan tersebut, keparipurnaan tersebut, dalam akhir khutbah beliau Rasulullah SAW di bulan Sa'ban, beliau berpesan kepada para sahabatnya dengan pesan yang begitu panjang akan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil, di mana kemudian beliau di situ mengatakan kepada para sahabatnya, wastaksiru fihi arba'i isalin, yaitu perbanyaklah kalian di dalam bulan Ramadan ini akan 4 hal, yang mana 2 hal bisa mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan 2 hal tidak bisa lepas daripada kalian semua. 2 hal yang bisa mendatangkan keridhaan daripada Tuhanmu, yaitu dikatakan oleh Rasulullah SAW, fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirullah, yaitu bersyahadat, senantiasa memperbaharui keimanan kita, ketauhidan kita dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, dan senantiasa memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar dan bertobat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan 2 hal yang itu tidak bisa terlepas dari kita semuanya. Rasulullah SAW mengatakan, yaitu mintalah kalian semua surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian oleh para guru-guru kita, para kiai kita, para ustadz kita dituntun dalam setiap malamnya setelah melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir dengan 1 untaian doa, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sukhtika wan nar. 4 hal yang langsung dirangkai dalam 1 untaian doa semata-mata untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai keparipurnaan dalam diri kita dan mencapai tujuan yang hakiki, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, kemudian ditambahkan oleh para ulama dengan doa yang selanjutnya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Dasar kenapa kemudian ditambahkan doa ini, yaitu berdasarkan pada hadis ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, kapan datangnya Lailatul Qadar duhai Rasulullah? Namun Rasul SAW di situ tidak menyampaikan kapan jatuhnya Lailatul Qadar, tidak seperti di malam-malam yang lainnya, ketika 1 Rajab jelas harinya, ketika 15 Sa'ban nisfu Sa'ban jelas harinya, ketika malam Jumat jelas harinya, ketika malam Idul Fitri dan Idul Adha jelas harinya. Namun kenapa kemudian ketika Lailatul Qadar Rasulullah SAW tidak menyampaikan kapan jatuhnya? Karena Rasulullah SAW ingin menunjukkan bahwa 30 hari dan 30 malam dalam setiap malam di bulan suci Ramadan tersebut adalah semuanya malam yang utama. Ketika seorang hamba menghidupkan malamnya di bulan Ramadan, maka pasti dia akan merasakan adanya daripada Lailatul Qadar tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju ke paripurnaan sebagai seorang hamba, sehingga nanti di akhirnya kita bisa memperoleh derajat esensi daripada puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi seorang hamba yang senantiasa bertakwa, senantiasa dekat dengan Tuhannya dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan bagaimanapun, senantiasa merasa dimonitor, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah puasa kita, tadarus kita, zikir kita, sedekah kita, zakat kita di bulan Ramadan ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.